Kafa'ah, untuk mendekatkan pemahaman, kami ambil dari satu lafaz di dalam Al-Quran yang semuanya pasti pernah mendengar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad atau kufuwan ahad. Kufunya tidak ada bagi Allah adalah kufu yang menyamai. Ya, ini pemahaman dari sisi bahasa saja. Jadi kalau kafa'ah itu adalah kesetaraan. Jadi setara. Sehingga dalam pernikahan itu diperhatikan namanya kafa'ah, ada keseimbangan di dalam menjalani hidup nanti. Ada keseimbangan, kesetaraan. Sehingga ada titik temu kesamaannya, itu adalah kafa'ah. Kurang lebihnya seperti itu untuk difahamkan. Kemudian adanya kafa'ah di dalam Islam. Dalam Islam ada kafa'ah. Dan kafa'ah ini bukan kasta, pembeda, lalu merendahkan yang lain. Oh tidak. Kafa'ah itu sifatnya ke dalam, bukan untuk nilai orang. Kafa'ah itu adalah hakmu yang hendaknya kau jaga. Dan kafa'ah itu adalah punya fungsi untuk menjaga. Jadi ingat, kafa'ah bukan kasta, akan tapi kafa'ah itu senjata. Tameng untuk menjaga. Tameng bagi siapa? Untuk dua orang. Ini yang jarang dicermati. Tameng bagi seorang wali jika ternyata menemukan anak gadisnya sembrono dia, ngambil laki-laki asal. Maka berperan wali membatalkan pernikahan, minta kepada mahkamah untuk batalkan pernikahan. Karena apa? Anak saya telah menikah tidak sekufu. Jadi kafa'ah adalah benteng. Atau sebaliknya, seorang anak gadis dinikahkan oleh seorang bapaknya dengan orang yang tidak sekufu. Dia boleh mengajukan mahkamah. Tidak mau. Karena saya tidak nikah dengan sekufu. Ada benteng untuk menjaga. Sebab semua orang punya kehormatan. Seorang bapak punya kehormatan dalam rumah tangganya. Seorang anak pun juga demikian. Sehingga kafa'ah itu untuk menjaga. Gitu saja intinya. Sederhananya seperti itu. Jangan dianggap ini ada diskriminasi, apalagi kasta, dan tidak ada. Kemudian kafa'ah ini adalah, sebetulnya sebelum bicara kafa'ah menurut syariatku, kafa'ah itu sudah disepakati oleh manusia berakal. Zaman kerajaannya nggak ada Islam pun, lihat. Kalau anak raja, ya memang nggak ada raja lain, pasti menikah paling dengan anaknya menteri. Nah, kan nggak mungkin ya, nggak akan seorang raja berambisi ya. Bukan karena tiba-tiba anak gadisnya ketemu laki-laki baik, Joko siapa yang ada di pinggir sungai, itu bukan, itu kan kisah. Tapi pada dasarnya seorang raja kalau punya anak perempuan pasti dia menginginkan yang menikahnya adalah seseorang yang kelak bisa menjadi apa, menteri atau apa begitu. Karena semuanya berpikir tentang kafa'ah, keserasian. Jadi itu adalah kesepakatan manusia berakal. Maka kalau di saat membahas masalah kafa'ah lalu ada yang marah, dia lagi tidak sehat akalnya. Nah, kafa'ah. Kemudian yang disepakati kafa'ah adalah kafa'ah fiddin. Di dalam urusan agama. Nah, kafa'ah yang pertama, kafa'ah itu berlaku, kebanyakan ulama mengatakan berlaku bagi seorang laki-laki saja, bukan perempuan. Maksudnya, jika Anda seorang perempuan, akan menikah dengan seorang laki-laki, maka hendaknya di laki-laki tersebut ada kesetaraan dengan Anda. Untung-untung lebih tinggi. Bukan sebaliknya. Kalau laki-laki tidak, bebas dia. Dia tidak harus menikah dengan perempuan yang sekufu dengannya. Bisa secara ekonomi di bawahnya, secara ilmu di bawahnya, secara nasab di bawahnya. Makna di bawah ini bukan kerendahan ya. Ingat, di bawah itu adalah bukan berarti rendah. Siapa yang mengatakan orang fakir lebih rendah dari orang kaya? Kan nggak ada, kecuali dalam matanya orang materialis. Di bawahnya adalah kalau orang punya 10 juta, 5 juta berarti di bawahnya, itu kan sederhana. Bukan bawah kerendahan, tidak. Pekerjaan di bawahnya dan seterusnya. Ya. Nasab adalah yang bukan nasab, mohon maaf ini golongan nasab raja-raja. Laki-laki boleh menikah dengan yang bukan dari nasab mulia. Termasuk dalam pembahasan nanti ada nasab dzurriyyah Nabi SAW, seorang laki-laki yang punya darah baginda, keturunan baginda, dia boleh menikah dengan wanita siapa saja. Karena laki-laki punya kekuatan menarik, sehingga siapapun dinikahi akan terangkat ke bawah. Nah, akan tapi kalau seorang perempuan, dia akan menjadi makmum, dinaungi. Jika menaunginya ada lemah, khawatir nanti tidak ada kemampuan dalam menaungi, terjadi sesuatu di dalamnya. Sehingga kafa'ah adalah untuk keindahan sesungguhnya. Nah, kafa'ah itu, tadi sudah katakan kafa'ah adalah satu
satu tameng senjata bagi seorang wali untuk membatasi anaknya agar tidak liar, atau itu adalah senjata bagi seorang anak untuk bisa menjaga dirinya agar tidak dipaksa oleh orang tuanya menikah dengan orang yang tidak sesuai. Ini kafa'ah, bukan diskriminasi, bukan juga kasta. Kafa'ah dalam pernikahan adalah syarat yang harus dihadirkan dalam pernikahan. Cuman perbedaan di sini adalah syarat apa? Apakah syarat sah jika tidak sesuai dengan kufu? Mungkin kembali lagi sebentar. Kafa'ah yang disepakati adalah kafa'ah agama. Urusan agama harus. Jadi kalau seorang muslimah harus menikah dengan seorang laki-laki yang muslim. Dan ini adalah hukum dalam Islam. Bukan ini adalah kita maknanya adalah mendiskriminasi, maksudnya seorang Nasrani laki-laki melamar seorang muslimah. Maka di saat seorang kiai melarang bukan berarti seorang kiai yang rasis, diskriminatif. Tidak. Ini adalah rambu-rambu agama. Dan kalau sudah rambu-rambu agama, hendaknya kita jangan sensitif dong. Anda jangan gampang menilai dengan nilai-nilai yang negatif. Seperti yaitu rasis, diskriminatif, dan sebagainya. Seperti halnya jika Anda satu agama yang dia misalnya melarang berurusan dengan kita dalam satu hal. Misalnya anak, ya kita tidak usah marah. Karena apa? Itu rambu-rambu agama. Selagi rambu agama kita hargai. Enggak diskriminasi. Tidak ada diskriminasi, rambu-rambu agama. Kalau misalnya di sebuah agama punya tempat ibadah, kemudian ditulis yang boleh masuk hanya agama yang ini saja. Lalu kita seorang muslim dilarang masuk, ya nggak ada masalah. Itu rambu-rambu, itu privasinya, rumah. Anda jangan gampang menganggap itu adalah nggak tolerir, tertutup. Misalnya sebuah kebun, dilarang ada di sebuah tempat, dilarang masuk kecuali kelompok tertentu. Lalu Anda mengatakan, wah ini diskriminatif, rasis juga ada. Itu Anda salah. Setiap orang punya privasi masing-masing, agama pun juga demikian. Nah, seorang muslimah harus menikah dengan seorang muslim. Ini kafa'ah dalam agama harga mati. Sehingga tidak terjadi pernikahan jika seorang muslimah menikah dengan non-muslim, tidak dianggap pernikahan, tidak dianggap sah. Baik. Kemudian setelah itu kafa'ah yang lainnya adalah kafa'ah nasab. Jumhur mengatakan ada kafa'ah nasab. Yaitu nasab, misalnya nasab Ba'alawi, nasab ahli bait Nabi, nasab duriyah Nabi. Kalau ada istilah Ba'alawi, ini adalah nisbat kepada Ba'alawi dengan Hadrum. Ada nanti ke atas lagi namanya Alawiyin, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keturunan Sayyidina Ali. Ada lagi nanti, pokoknya istilahnya kalau sudah sambung nasab pada baginda Nabi SAW. Akhirnya adalah nasab mulia. Ashraf, atau Hadramut Indonesia Habaib dan sebagainya. Lah, mereka adalah orang yang punya nasab tinggi, nasab yang sambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi prianya bebas menikah dengan siapa saja. Akan tapi bagi wanita yang punya nasab mulia semacam ini, maka dia hendaknya menjaga nasabnya. Kalau menikah hendaknya yang sekufu, yang satu martabat dengan dia. Supaya benar-benar dia masuk di lubang naungannya, terlindungi dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, di kafa'ah dalam nasab ada menurut jumhur ulama. Kecuali mazhab Imam Malik mengatakan nggak ada. Bebas, nggak ada. Kafa'ah hanya dalam agama saja. Ini perbedaan di antara para ulama. Baik, sekarang kita bahas di dalam kafa'ah ini. Bagi yang mengatakan kafa'ah nasab ada, kafa'ah hirfah. Hirfah itu kerjaan. Jadi ada kerjaan itu ternyata ada sebuah kerjaan dianggap kerjaan itu kurang baik. Ternyata kerjaan itu menjadi kurang baik itu bukan karena zatnya pekerjaan, itu kebiasaan di tempat tersebut. Sebab seorang yang buka satu kegiatan bisnis dengan pengobatan ala Nabi, dengan bekam dan sebagainya, wah ini sukses kok dia, bisa punya penghasilan besar dan sebagainya. Maka mana mungkin kita anggap hijamah atau hajim, orang yang membekam adalah pekerjaan yang rendah? Tidak. Tapi di sebagian tempat, karena dulu di tempat tersebut yang menjadi ahli hijamah, yang tukang bekam adalah orang-orang yang rendah menurut mereka, sehingga apa? Dianggap bekam itu adalah satu pekerjaan rendah. Berarti ini adalah tidak bisa disamakan dari tempat ke tempat lain. Kalau orang jualan nasi, penjual nasi, ya kan? Itu baik, terhormat atau tidak terhormat misalnya. Berarti penjual nasinya seharian 6 ton.
restoran. Jadi disesuaikan. Jadi akhirnya yang jelas itu adalah tidak bisa disamakan. Hanya mungkin di sebuah tempat. Di tempat tersebut biasanya bekerja di pekerjaan itu hanya orang-orang yang mohon maaf, dia adalah orang pemalas, jarang sholat dan sebagainya. Kemudian ini. Sehingga pekerjaan itu sering meninggalkan sholat. Orang-orangnya sering meninggalkan kewajiban. Maka pekerjaan itu menjadi rendah karena dianggap oleh masyarakat menjadi punya kebiasaan jelek. Maka dianggap rendah. Jadi ada yang mengatakan di antara para ulama, termasuk perlu adanya kafa'ah fil khirfati, pekerjaan. Bahkan ada yang mengatakan umur juga. Sampai umur tuh dibahas. Akan tapi ketahuilah bahasanya nanti kesimpulannya di bawah. Misalnya umur. Seorang laki-laki umur 80 tahun menikah dengan anak gadis 14 tahun. Jadi seorang gadis 14 tahun dia mendapatkan kakek-kakek. Nah, apakah dia, kalau dianggap bahwasanya umur adalah termasuk perlu dibahas, maka seorang anak gadis 14 tahun dia bisa menuntut kepada mahkamah hakim, oleh ayah saya dinikahkan dengan seorang pria 80 tahun. Nah, ini kan kalau dianggap sebagai kafa'ah. Yang jelas ada yang menganggap kafa'ah fil umur juga ada. Nah, kakek-kakek 84 tahun nikah dengan 14 tahun. Nah, ini bisa. Mungkin saja terjadi. Nah, tapi kita harus tahu setelah itu kesimpulannya begini. Kafa'ah itu kan senjata untuk menjaga anak bagi seorang ayah. Senjata seorang anak untuk menjaga dirinya daripada kedoliman ayah. Nah, jika ternyata maka seorang anak gadis merelakan dinikahkan oleh ayahnya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, atau seorang ayah merelakan anaknya menikah dengan yang tidak sekufu dengannya, itu bagaimana kisahnya? Sehingga di sana ada pembahasan. Kafa'ah itu adalah syarat. Tapi syarat apa? Ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya kafa'ah adalah syaratul luzum. Bukan syaratus sihah. Apa makna syaratul luzum? Ini harus difahami. Syarat luzum itu adalah jika yang punya kafa'ah itu telah merelakannya, maka pernikahan menjadi bisa dilangsungkan. Nggak usah diributkan. Karena haknya dia. Seorang ayah dengan seorang anak perempuan, dia seorang ningrat raja atau apa, punya pangkat tinggi. Lalu setelah bersepakat untuk menikahkan anaknya dengan seorang di bawahnya. Dia seorang fakir, hanya soleh saja. Dia kaya raya dan sebagainya. Bapaknya rela, anak rela, sah. Anak tidak menuntut, ayah tidak menuntut, sah. Ini pembahasan fikih, tidak. Jangan dilibatkan orang lain. Orang kampung menghujat. Loh, yang menikah anak saya dan saya. Apa urusan orang kampung? Wah, ini paman-pamannya pada gak setuju. Loh, ini kan urusan paman, ini kan anak saya. Dan saya memilih dia, saya punya harapan kok. Dia penting orang soleh. Sehingga karena saya sebagai ayah dan anak sudah menyetujui, maka pernikahan itu akan lazim. Berlanjut. Tapi kalau ternyata saya menikahkan anak saya dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka anak saya yang perempuan bisa menuntut. Atau tiba-tiba saya dengar anak saya dinikahkan. Itu kan madhab kan banyak. Dengan cara tertentu. Tiba-tiba ikut madhab Hanafi dan sebagainya. Lalu saya tuntut dengan Islam. Tidak. Kan syaratnya madhab Hanafi harus nikah dengan sekufu kan. Tidak sekufu, tidak. Batalin. Mahkamah bisa membatalkannya. Tapi kalau sudah sama merelakan, selesai. Dan jangan dikatakan, oh ini zina, nggak ada. Ada karena hanya syarat luzum, bukan syarat sah. Lalu apakah ada ulama yang mengatakan syarat sah? Sedikit dari mazhab Imam Ahmad, itu pun ternyata dengan penjelasan yang panjang lebar. Mengatakan syarat sah. Tidak sah pernikahannya. Ada di antaranya yang harus kita cermati. Dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kafa'ah adalah syarat sah. Jika seorang perempuan menikah tidak dengan sekufu, kalau orang tuanya adalah tidak menyetujui, maka pernikahannya tidak sah. Itu pun dengan catatan, belum dukhul. Kalau sudah suami istri punya anak, nggak ada, tetap sah. Makanya kalau ada seandainya ada sebuah keluarga menikah dengan orang yang tidak sekufu, ya kalau Anda ingin nasihati, tidak sebaiknya. Kan ceritanya panjang. Apakah kuat anak perempuan menikah dengan laki-laki seperti itu? Anakmu kan biasa hidup enak dan sebagainya. Bagaimana kau nikahkan dengan laki-laki seperti itu? Kita boleh nasihati. Tapi kalau dia tetap mengambil langkah, nggak boleh kita ikut campur. Lalu mengatakan, wah kamu marah-marah. Nggak ada. Setelah jadi keluarga. Ini ilmu. Jangan bicara selain ilmu. Terus dihujat dari dulu, tidak ada.
Selagi sudah setuju, selesai. Namanya syaratul luzum. Kalau mengatakan syaratus sihah, syarat sah adalah sedikit sekali dari mazhab Imam Hambali. Dan sedikit dari mazhab Hanafi ada. Sedikit dari mazhab Maliki memang disebut Habib mengatakan. Tapi kecil sekali. Tapi jumhur mengatakan syaratul luzum. Selagi semuanya setuju, oke. Nah, karena apa? Tadi kita sebutkan. Karena kafa'ah untuk menjaga. Selagi dia tidak ingin menggunakan senjatanya, selesai. Dan kadang kafa'ah ini harus kita runtuh. Kita tinggalkan demi keselamatan. Seorang raja sekalipun, saya tidak bicara dengan kafa'ah yang menyinggung, karena kerajaan yang tidak ada, supaya tidak ada merasa ini omongan ke siapa. Bukan seorang pengusaha, pengusaha tetap ada. Raja, kerajaan nggak ada hari ini. Seorang putri raja, dia kepepet, takut kepleset dalam zina. Di sebuah tempat. Kemudian tidak tahu karena terjadi persengketaan atau apa, dia tidak bisa menghubungi bapaknya. Dia takut zina, dia menikah dengan siapa? Sah. Maka bagi yang selama ini bicara tentang kafa'ah, tolong perhatikan. Jika Anda mencari orang yang kufu dengannya susah, tapi khawatir masuk dalam zina, nikahkan biarpun tidak dengan sukufu. Ya ini lebih penting dong berzina, na'udzubillah. Dan menikah tidak dengan sukufu adalah tetap sah, asalkan ada kesepakatan, persetujuan. Menikah tidak sukufu adalah sah. Jangan sampai terjerat dalam zina, na'udzubillah, zina. Zina besar. Mungkin wanita itu menikah tidak dengan sekufu, tapi pada akhirnya bisa muliakan dia, menghormati dia. Biarpun nasihat secara umum, jika engkau masih bisa menemukan kufu, jangan tinggalkan kufu. Itu demi kelestarian. Sehingga ada dalam mazhab Syafi'i keketatan dalam kafa'ah. Maka kami nasihatkan kepada orang yang punya nasab-nasab mulia, para habaib, asyraf, Anda harus berusaha semaksimal mungkin tidak menikahkan putri-putri Anda kecuali orang yang sekufu. Ini kan nasihat. Nah. Dan nasihat, dan bukan sekedar kita menasihati, kita juga menolong kalau ada seorang. Misalnya ada seorang dzurriyyah Nabi pengen menikah, kok tanya kepada kami, dia laki-laki. Kami secara menikahlah dengan seorang sarifah. Kalau tidak Anda, siapa menikahi dia nanti? Ayo. Maka kami ingatkan, kalau Anda punya nasab misalnya, berusahalah Anda menikah dengan orang yang punya nasab serupa. Anda punya jihad besar, menolong mereka. Kalau Anda tidak menikahi, lalu bingung nanti dia jadi pasangan siapa. Ya seperti itu. Nasihat seperti itu. Cuman jika sudah terjadi misalnya ada seorang wanita dari golongan, kok terjadi? Ya semoga pernikahannya bahagia dan sebagainya. Tapi tetap nasihat, tolong jangan main-main. Termasuk diantaranya untuk menjauhkan anak-anak putri dari salah milih kafa'ah, maka pendidikan kafa'ah itu penting. Harus disadarkan tentang dirinya, kemuliaannya, apalagi nasab mulia, nasab baginda, dia harus tahu bahwa dirinya adalah sambung nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai disia-siakan itu nasab mulia. Kemudian maka dengan kafa'ah itu penting sekali. Nah kemudian tadi kami sampaikan, kafa'ah bisa saja kita tinggalkan demi keselamatan. Saya seorang kaya raya, subhanallah. Bisa saja mungkin dia seorang bos, big boss. Kaya raya, duitnya nggak bisa dihitung. Ternyata dia berjalan dengan, mohon maaf mungkin sopirnya. Sopirnya, bayangkan. Tapi ternyata dia baik. Rupanya diam-diam sopirnya takut kepada Allah SWT. Di sebuah perjalanan panjang, pergi ke luar negeri. Dengar ceramah. Berduaan seperti adalah haram dan sebagainya. Dan betul semuanya ada syahwat. Menikah jauh lebih bagus daripada terjumus dalam keharaman. Nah, tapi kan satu kan sopir. Satunya bos. Asalkan sang bos menikahnya karena Allah, tidak dengan kesombongan, dia bisa bahagia kok. Bisa jadi dia adalah mungkin bos yang paling istimewa. Kenapa? Kemana-mana punya sopir pribadi. Ya, sopir pribadinya pun ternyata bisa menemani tidur bersamanya. Kalau ke toilet pun membukakan pintu kamar mandinya. Ayo, kelihatannya secara zahir seorang ratu, kan ada sultan ya, ada sultan, seorang ratu yang kaya raya, ternyata dengan sopir yang soleh dan sangat menghormatinya. Sah. Biar tidak sekufu. Kenapa? Daripada terjerumus dalam zina. Sekarang mungkin ada orang mempertahankan kemuliaan martabatnya di hadapan manusia,
Tapi ternyata dia tidak menjaga kehormatan di hadapan Allah. Kelihatannya dia menjaga kafaahnya. Tapi dia melakukan zina. Apa yang diharap? Baginda Nabi tidak melihat. Kafaah karena Anda seorang anaknya ulama, anaknya ini. Menjaga kafaah Anda ini. Anda seorang kaya raya, menjaga kafaah. Anda seorang, tapi ternyata terjerumus dalam zina. Lah, menikah didahulukan daripada harus menjaga kafaah tapi terjerumus dalam zina. Tapi kafaah tetap dijaga kapan? Aman. Dan akan menemukan. Tapi kalau sudah khawatir dalam keharaman, pintu halal harus dibuka. Baik dengan kafaah atau tidak dengan kafaah. Seperti itu. Baik, syukran. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.